Baik, siswa sekalian, selamat siang. Dimanapun anak-anak berada di saat ini, tentu kalian masih dalam proses belajar secara daring. Tanpa mengurangi semangat kalian, dan Pak berharap kalian tetap sehat, tetap kuat, dan jaga kesehatan. Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga cuci tangan dengan antiseptik yang baik ya. Baik, pada pelajaran kali ini tentu kalian masih ingat tentang masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah bagian dari sejarah Indonesia yang penting, karena pada masa itu merupakan masa transisi dari pemerintahan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun demikian, ketika terjadi peristiwa gerakan 30 September 1965, maka disitulah awal sebetulnya jatuhnya pemerintahan Orde Lama dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan yaitu Bapak Presiden Soeharto. Nah, kali ini mungkin kita tidak akan membahas masa transisi tersebut, namun langsung kepada kebijakan-kebijakan penting dalam bidang politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Baik ya, tentu anak-anak bisa melihat beberapa tayangan berikut dalam bentuk PowerPoint. Di sini tujuan pembelajaran pada kali ini adalah di mana anak-anak bisa memahami kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Ya, saya berikan penekanan dulu. Apa sih Orde Baru itu ya? Ya, Orde Baru adalah tatanan kehidupan yang mengembalikan kehidupan yang lebih baik atau mungkin lebih terarah dari kehidupan sebelumnya. Terutama di sini adalah pelaksanaan Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen. Mengapa seperti itu? Karena Pancasila dan UUD 45 sempat hampir diganti dengan ideologi komunis dengan pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Ya, jadi Orde Baru ini berusaha mengembalikan tatanan kehidupan kepada jalur yang semestinya berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, bagaimana kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru itu? Anak-anak bisa lihat, jadi Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto itu berkuasa dari tahun 1966, transisinya 1965-66 hingga 1998 ya. Nah, tanggal 20 Februari 1967 Soekarno menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Peristiwa ini menandai hilangnya dua kepemimpinan ya, yang sebelumnya berpengaruh terhadap kehidupan politik pada masa Orde Lama. Jadi dengan diadakannya sidang MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, pada bulan Maret 1967, maka kekuasaan Soekarno berakhir dan diganti dengan kekuasaan Soeharto dengan nama Orde Baru. Nah, kemudian Soeharto langsung menata kembali kehidupan politik ya, yang sempat kacau, sempat menimbulkan persoalan di masa Orde Lama dahulu, terutama adalah gerakan-gerakan yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila
menggunakan ideologi komunis ya. Nah, Soeharto yang dilakukan pada waktu itu dalam menata kehidupan politik adalah membubarkan PKI. Nah, ini penting sekali. Jadi PKI perlu dibubarkan karena secara nyata telah melakukan penyimpangan terhadap ideologi Pancasila. Kemudian melakukan kegiatan pemilihan umum, memasyarakatkan apa yang disebut P4 ya. Tentu anak-anak sekarang ini tidak ingat itu ya. P4 itu adalah program penataran yang disebut program pendidikan dan pengamalan Pancasila. Kemudian melaksanakan Dwifungsi ABRI, di mana ABRI itu singkatan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan kemudian ABRI ini tidak berfungsi sebagai angkatan perang saja, namun dia juga nanti dalam perkembangannya itu membantu di dalam berbagai lini kehidupan, terutama bidang politik, keamanan, sosial, dan budaya. Nah, kemudian penataan politik luar negeri yang pada waktu itu sempat mengalami kekacauan. Indonesia sempat keluar dari PBB karena apa? Negara tetangga Malaysia ini sempat menjadi satu proyek kekuatan Amerika Serikat untuk menjajah kembali. Nampaknya hal ini menjadikan politik luar negeri kita dengan Malaysia agak hangat ya, dan hubungannya tidak baik ya. Dan Soeharto akhirnya menata kembali dengan masuknya Indonesia ke forum PBB untuk menyegarkan kembali, untuk menata kembali kehidupan politik dan ekonomi ya. Nah, politik Orde Baru itu dilakukan dengan penataan keluarga berencana tentang berbagai hal, peningkatan produksi pangan, panca usaha tani, dan kegiatan industrialisasi. Nah, itu dituangkan di dalam trilogi pembangunan ya, penataan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik dan ekonomi. Ya, ini saya lihat tentang trilogi pembangunan yang penting, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan stabilitas nasional yang dinamis. Itu kehidupan. Nah, sekarang kehidupan ekonominya adalah yaitu di mana Orde Baru di bawah Soeharto itu mengadakan kegiatan memperbaiki sektor pertanian yang macet, mengurangi gejala ekonomi anarki, dan memberikan kebebasan ekonomi Pancasila dengan berorientasi kepada ekonomi rakyat kecil, mengadakan operasi pajak, pemungutan pajak baru, penghematan di bidang pengeluaran pemerintah, terutama ekspor dan impor ya. Nah, tentu saja dua bagian besar yaitu penataan ekonomi adalah bidang pertanian dan industri, di mana dengan dibukanya industri ini akan meningkatkan lapangan kerja di sektor kota dan juga di pedesaan. Nah, demikian dua hal penting kehidupan politik dan kehidupan ekonomi ya. Dan anak-anak nanti bisa mempelajari lebih lanjut di dalam evaluasinya. Baik, sekian dulu yang Pak sampaikan. Ini bisa dilihat evaluasinya. Nanti anak-anak menjelaskan secara deskriptif ya tentang keberhasilan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Oke, salam sehat selalu, tetap semangat, tetap belajar di rumah. Yang penting kalian tetap berdoa, belajar, dan jaga kesehatan. Terima kasih.